Langkah pertama yang dilakukan ialah dengan menyiapkan berbagai komponen yang ada dalam website, seperti CP dan TP, yaitu dengan menentukan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase melalui laman guru.kemdikbud.co.id, lalu merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan capaian pembelajaran tersebut. Kemudian, untuk komponen materi, kami menggunakan aplikasi Canva dalam pemilihan template presentasinya. Kemudian menambahkan judul, materi berupa bahan bacaan seperti definisi cerita dongeng, nilai tersirat dalam dongeng, hingga cara mengidentifikasi nilai tersirat yang terdapat dalam cerita dongeng. Selanjutnya, pada komponen cerita dongeng, dimulai dengan mengumpulkan cerita-cerita dongeng dari berbagai situs web, lalu mencari sempalan yang mengandung nilai tersirat. Setiap teks yang mengandung nilai akan diberi tanda dengan memberikan warna berbeda pada teks tersebut. Setelah menentukan nilai dalam teks, selanjutnya teks diinput dalam aplikasi Canva untuk didesain agar lebih menarik. Teks dibagi menjadi beberapa slide, dan di setiap slide disertai dengan gambar. Teks yang diberi tanda akan ditautkan dengan halaman yang menyatakan nilai tersirat dari sempalan cerita tersebut. Komponen selanjutnya ialah game. Langkah awal yang dilakukan ialah dengan menentukan permainan apa yang akan digunakan. Dalam hal ini, dipilih game ular tangga digital dengan menggunakan website Jenilai. Kemudian, mengumpulkan sempalan dongeng untuk dijadikan tantangan yang harus diselesaikan siswa ketika bermain game ular tangga tersebut. Input dongeng pada game ular tangga digital, lalu salin link game dan tautkan pada website. Komponen yang terakhir adalah kuis evaluasi. Dimulai dengan mengumpulkan dongeng-dongeng untuk dijadikan soal evaluasi. Lalu buka Google Form dan pilih template blank quiz, tambahkan judul dan keterangan, lalu masukkan setiap cerita dongeng dan pertanyaannya, dan pilih paragraf sebagai pilihan untuk siswa menjawab. Lalu salin link quiz pada Google Form. Baik teman-teman, nah selanjutnya setelah semua komponen dibuat, maka dilakukan penginputan komponen-komponen tersebut ke dalam Google Sites untuk dibuatkan website. Bagaimana sih langkahnya? Nah yang pertama, kita buka Google pada software, lalu pada tampilan ini dilihat bahwa terdapat aplikasi Google di pojok kanan atas. Lalu pilih Drive. Nah, pada tampilan Drive ini akan terdapat opsi baru yang mana ketika diklik akan muncul opsi lainnya dan terdapat Google Sites di sini. Nah, di sisi lain, siapkan desain header dan juga icon. Mengapa? Karena pada tampilan Google Sites ini terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi. Contohnya seperti header dan juga icon untuk setiap komponen yang telah disiapkan. Dalam hal ini, kita melakukan desain pada aplikasi Canva. Cara membuatnya, cukup siapkan desain kosong seperti ini yang telah diberi warna, lalu kita cari elemen yang dibutuhkan. Misalnya kita ingin membuat icon untuk materi, maka dapat mencari gambar buku untuk komponen materi dan juga gambar-gambar lainnya untuk setiap komponen yang telah disiapkan. Nah, selanjutnya kita dapat kembali pada tampilan Google Sites dan di sini kita dapat menambahkan content blocks. Yang mana content blocks ini fungsinya untuk memuat gambar icon yang telah disiapkan sehingga content blocks ini jumlahnya disesuaikan dengan jumlah komponen yang ada. Misalnya dalam hal ini jumlah komponen yang kita buat adalah 6, maka buat 6 content blocks. Di sini kita dapat melakukan penambahan gambar icon dan juga keterangannya. Untuk menambahkan gambar icon, kita klik tanda panah ini, lalu pilih upload ataupun pilih gambar. Dalam hal ini, jika gambar telah diinput ke dalam Google Drive, maka kita dapat pilih gambar. Lalu pilih gambar icon yang ingin diinput. Misalnya, yang pertama, kita ingin menginput gambar untuk icon CP dan TP, klik gambarnya lalu klik sisipkan. Nah, di bawahnya juga kita dapat menambahkan keterangannya.
Sehingga jika semua gambar telah ditambahkan dan ditambah keterangan, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah semua content blocks dibuat, maka selanjutnya dilakukan penambahan halaman. Klik tambah, lalu judul setiap halaman ini disesuaikan dengan keterangan pada setiap icon yang ada. Seperti CP, materi, dongeng, dan yang lainnya. Untuk setiap halaman akan dilengkapi dengan header dan juga judul. Untuk menambahkan gambar header yang telah disiapkan, maka dilakukan dengan mengklik opsi foto, lalu pilih dan nanti klik sisipkan. Sehingga jika semua header telah ditambahkan, tampilannya akan seperti ini. Halaman-halaman yang telah dibuat harus dilengkapi dengan gambar-gambar yang mewakilinya. Dan untuk menambahkan gambar tersebut, kita dapat lakukan dengan cara mengklik gambar pada sebelah kanan, lalu klik pilih. Pilih gambar yang ingin ditambahkan, lalu klik sisipkan. Pada bagian ini kita dapat memperluas ukuran gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga jika semua gambar telah ditambahkan, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat beberapa gambar yang harus ditautkan dengan link, sehingga ketika gambar-gambar tersebut diklik, maka akan otomatis beralih kepada link yang ingin tuju. Contohnya gambar-gambar pada bagian dongeng, game, dan kuis. Untuk menautkan gambar-gambar tersebut ke dalam link, maka kita cukup klik gambar tersebut, lalu sisipkan link, tambahkan link, lalu klik terapkan. Selain itu, jika ingin menambahkan teks, terdapat menu kotak teks pada bagian sisipkan. Jika ingin menambahkan warna pada background setiap gambar yang ada, maka dapat dilakukan dengan mengklik background tersebut, lalu warna bagian, dan pilih warna yang diinginkan. Untuk memilih warna dapat dilakukan dengan klik tema, lalu pilih warna yang diinginkan. Langkah terakhir adalah dengan mempublikasikan website yang telah dibuat, lalu salin link. Dan sekian proses pembuatan dari media yang dibuat. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan cara penggunaan dari website The Story Glade. Klik tautan untuk membuka website The Story Glade. Pada halaman awal, dapat dijumpai beberapa ikon menu seperti CP dan TP, materi, cerita dongeng, game, kuis, dan profil para pengembang website The Story Glade. Pada saat menu CP dan TP diklik, halaman ini memuat capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Juga terdapat tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan berdasarkan CP tersebut. Klik ikon menu materi untuk melihat bahan bacaan mengenai definisi cerita dongeng, nilai tersirat dalam dongeng, serta cara untuk mengidentifikasi nilai tersirat yang terkandung dalam cerita dongeng. Selanjutnya dalam penggunaan website The Story Glade, yaitu disajikan dongeng-dongeng yang dilengkapi dengan nilai tersirat pada saat ikon menu cerita dongeng diklik. Pada tampilan cerita dongeng terdapat beberapa kalimat yang diberi warna berbeda untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut dapat mengungkap nilai tersirat yang ada dalam cerita dongeng. Kemudian, klik menu game untuk mengakses game ular tangga digital dalam tampilan website tersebut. Dalam game ini terdapat tantangan soal berupa penggalan cerita dongeng yang harus diidentifikasi nilainya oleh peserta didik. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dalam mengidentifikasi nilai-nilai
dalam cerita dongeng, yaitu klik menu quiz yang akan otomatis masuk ke Google Form. Dalam Google Form ini disediakan 5 soal cerita dongeng yang harus diidentifikasi nilai-nilainya oleh peserta didik secara individu. Terakhir, klik menu profil. Dalam halaman ini disediakan profil para pengembang media website The Story Glade.